Hari keempat, saya sedang di rumah sakit, berarti 1 hari setelah kelas online, saya buka HP dan lihat notifikasi masuk. Transfer uang 35 juta. Saya gemetar, saya kira salah transfer. Tapi ada WA masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia. Bahagia tanpa syarat dan tanpa batas. Wajib bahagia. Biar rezekinya deras, biar rezekinya lancar ya. Nggak boleh ngeluh walaupun kondisinya kurang baik. Walaupun sekarang masih banyak persoalan, nggak boleh ngeluh ya. Saya yakin teman-teman sekarang lagi diproses sama Allah untuk diberi keajaiban. Lebih baik banyakin bersyukur. Karena dengan bersyukur, nanti Allah tambahin lagi nikmatnya. Mau nggak? Kalau mau bersyukur deh. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan harta, diberikan kekayaan harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas. Yang hajatnya belum dikabul, segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Teman-teman minta tolong yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Tekan tombol like-nya, jempolnya ke atas itu ditekan. Aktifkan loncengnya biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari kami. Follow Instagram, TikTok, sama Facebook biar seru kalau punya. Kalau punya bohong-bohong ya. Terus yang masih banyak keinginan, masih banyak doa yang belum dikabul, silakan tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Pengen rumah, pengen motor, pengen gaji besar, usaha lancar, pengen jodoh, pengen keturunan, tulis di kolom komentar. Atau mau tulisnya pakai afirmasi boleh. Saya siap mendapat keajaiban dari Allah saat ini. Saya siap mendapat keajaiban dari Allah saat ini. Tulis di kolom komentar, andai kata nih jutaan orang nonton video ini terus diaminkan bareng-bareng, doa kita diijabah sama Allah. Mau atau mau banget? Kalau mau banget tulis deh di kolom komentar. Yang mau ikut grup gratis boleh, linknya ada di deskripsi. Ada grup gratis WhatsApp, gratis nggak usah bayar. Nanti ada dikasih tata cara riadoh ya, riadoh sama informasi-informasi aja di grup gratis. Kenapa sih kok nggak dibuka grup gratisnya? Karena banyak yang ngeluh teman-teman. Banyak yang ngeluh hutang apalagi. Padahal di grup saya itu kan semuanya pecinta sholawat ya. Tidak semua yang punya hutang. Tapi banyak yang punya hutang kan gitu. Tapi nggak semua. Kalau banyak yang ngeluh kasihan yang free, nanti merusak vibrasi. Makanya ditutup. Kalau pengen ngobrol ya paling sudah ikut kelas online. Nanti ada grup yang kelas online itu bebas dibuka grupnya untuk ngobrol. Oke ya, mau ikut grup gratis silakan, mau ikut kelas online monggo. Saya mau baca testimoni dari salah satu keluarga kita. Ini keren banget. Pokoknya keren deh. Saya baca sekilas tadi sebelum dimulai tag. Jadikan testimoni itu sebagai penyemangat kita ya. Bahwa Allah itu pasti tolong hambanya yang memohon kepadanya. Langsung dibacain ya. Assalamualaikum Om Budi. Mohon izin cerita testimoni keajaiban. Waktu itu istri saya sakit parah. Sudah 2 hari tidak bisa bangun. Saya bawa ke rumah sakit dan dokter bilang harus operasi secepatnya. Kalau ditunda bisa fatal katanya. Waktu itu saya punya uang hanya tidak kurang dari 1 juta rupiah di dompet. Saya kerja serabutan. Tidak punya BPJS, tidak punya asuransi, tidak ada tabungan. Saya lihat istri saya terbaring di IGD. Dan saya cuma bisa berdiri di luar, gemetar, takut dan bingung. Saya pulang malam itu ke rumah untuk ambil baju dan cari pinjaman. Di rumah saya nangis sendiri. Saat saya bingung, saya coba buka YouTube untuk cari amalan untuk menguatkan hati saya. Ternyata di saat buka YouTube dan video Om Budi muncul di beranda. Judulnya waktu itu minta ke langit dengan cara ini. Saya klik dan itu jadi awal titik balik saya.
Saya langsung masuk grup WA gratis. Dengan uang yang ada, saya tidak berpikir dan saya langsung daftar kelas online Riyadhus Sholawat. Kebetulan 2 hari kemudian kelas Riyadhus Sholawat dimulai dan saya bisa melakukan di rumah sakit. Setelah kelas online, saya mulai bersholawat setiap hari. Walau suara saya tercekat, hati saya penuh takut. Tercekat apaan sih? Ya udah deh, gitu aja bacainnya. Walau suara saya tercekat, hati saya penuh takut. Saya tetap sedekah seperti yang dianjurkan. Saya niatkan untuk biaya operasi. Saya bilang ke Allah, ya Rob, kalau engkau tidak tolong, siapa lagi yang bisa tolong hamba? Hari keempat, saya sedang di rumah sakit, berarti 1 hari setelah kelas online, saya buka HP dan lihat notifikasi masuk. Transfer uang 35 juta. Saya gemetar, saya kira salah transfer. Tapi ada WA masuk. Mas, saya dapat nomor ini dari teman. Saya nggak kenal Mas, tapi hati saya terus digerakkan buat bantu kamu. Nggak usah pikir diganti, nggak usah pikir ganti. Saya bantu ikhlas. Semoga istri cepat sembuh. Saya langsung sujud di lantai rumah sakit. Saya menangis. Saya peluk istri saya sambil berkata, Allah tidak pernah tinggal diam kalau kita benar-benar pasrah. Hari itu juga istri saya dioperasi. Operasinya berjalan lancar, alhamdulillah. Dan hari ini dia sudah bisa tertawa lagi, bisa masak lagi, bisa memeluk saya dan anak-anak. Saya belajar satu hal. Allah akan kirim pertolongan bahkan dari orang yang tidak pernah kita kenal. Kalau hati kita benar-benar berserah dan bersolawat, Allah pasti tolong. Saya hanya bisa berpesan pada teman-teman semangat dan saya doakan, ya Allah terima kasih telah kau kirimkan orang seperti Om Budi dan timnya yang tidak lelah membimbing kami dengan cinta, kesabaran dan keikhlasan. Balas semua kebaikan mereka dengan kemuliaan dunia akhirat. Jadikan keluarga mereka sehat, bahagia dan penuh keberkahan. Karena dari tangan mereka lah kami belajar cara mengetuk pintu langit. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Gak kenal dari temannya. Ya nggak kenal juga nggak apa-apa, tapi kan Allah yang menciptakan dia manusia ya. Kalau teman-teman udah bingung, nggak tahu harus minta lagi ke siapa, nggak tolong ke siapa, cari solusi bagaimana, itu berarti pertanda teman-teman. Berarti teman-teman itu harus minta tolongnya hanya ke Allah, karena ke manusia udah nggak bisa ya. Jangan remehkan kekuatan sholawat dan sedekah, walaupun sedekahnya nggak banyak. Ya beneran, karena keduanya bisa mengguncang langit dan mengubah keputusan yang ada di bumi. Langit bergetar. Keputusan yang di bumi akan dirubah oleh langit. Gitu. Allah nggak pernah telat ngebantu manusia tuh. Allah nggak akan telat ngebantu kita hambanya. Tapi kalau kadang-kadang kita nggak sabaran gitu. Ya, kita nggak sabar. Terus kita nggak berpasrah total kepada Allah. Coba mulai saat ini kita berpasrah total kepada Allah. Yang sabar. Jadikan sholat dan sabar penolong kita gitu kan. Insya Allah pasti dibantu sama Allah. Kapan waktunya, tenang aja. Gak pernah telat kok Allah bantu kita. Ya, makanya teman-teman yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya. Aktifkan loncengnya, follow Instagram, TikTok, sama Facebook. Biar seru ya. Testimoni banyak lah yang aneh-aneh. Tapi kalau menurut saya akhir-akhir ini udah gak aneh. Karena apa? Ya semua dapat keajaiban. Nah, cara-caranya yang buat aneh itu maksudnya, tuh gak masuk akal ya. Orang ini gak kenal, ini gak kenal. Ini udah gini. Kok dibantu gitu. Allah tuh mudah banget menyelesaikan masalah kita. Cuma kitanya kadang-kadang dablek deh. Udah tahu Allah sumbernya, Allah yang bisa, masih aja nyari, masih nggak yakin. Coba deh, mau ke siapa lagi selain ke Allah? Ada nggak kira-kira manusia di muka bumi ini yang bisa nolong kita? Nggak ada. Bahkan Nabi pun yang masih hidup, ibaratnya kalau Nabi masih hidup, nggak bisa, karena Nabi pasti mengajarkan untuk kita memohon kepada Allah. Ya nggak? Betul nggak? Nah, makanya sekarang persoalan belum beres, ibadah lagi dijalankan tapi belum dapat hasilnya. Oh, kesana lagi, kesini lagi, cari amalan, cari orang pinter lagi. Capek. Udah istiqomahkan, kita nggak pernah tahu kapan Allah menolong kita, di detik keberapa, hari keberapa, minggu keberapa, bulan keberapa, kita nggak tahu. Udah ibadah aja, perbaiki diri, pantaskan diri, udah deketin Allah aja, nggak mungkin gagal.
Sederhana gini deh, teman-teman kalau misalnya deketin orang, misalnya orang kaya nih deketin, orang kaya baik nih, deketin terus. Nggak mungkin hidup teman-teman susah. Minimal makan-makan tiap hari enak deh. Karena orang yang kita deketin orang baik, orang kaya ya. Coba kalau teman-teman nggak deketin, ya mungkin cuma ngeliat doang. Ya. Apalagi Allah pemilik segalanya. Deketin Allah, Allah yang punya uangnya, Allah yang ngasih rezekinya, Allah yang ngasih hidupnya. Ngapain ngejauh? Dia deketin. Biar apa? Biar cepet ditolong. Deketinnya gimana? Ya perbaikin diri. Kalau punya salah minta ampun, tobat, jangan diulangi. Ya, terus deketin diri apa dengan perbaikin sholatnya. Banyak-banyak zikir. Zikir itu kan mengingat Allah. Dengan zikir hati kita tenang tuh. Mau istighfar boleh, mau sholawat boleh. Ngaji tuh baca Quran banyakin daripada di tongkrongan ngopi. Ya kan dengan di rumah baca Quran yang banyak kan nggak rugi. Sekarang mungkin belum kelihatan. Nanti kalau diwafatkan bahwa Al-Quran itu akan nolong kita di alam kubur. Nggak percaya coba aja wafat dulu. Jangan ya belum lunas utang yang punya utang ya. Intinya gitu deh. Kita perbaikin diri, pataskan diri, pasti Allah tolong. Nggak mungkin Allah nggak tolong. Banyak kok yang ditolong di detik-detik terakhir, banyak injury time beneran tuh. Detik-detik terakhir, 5 menit terakhir. Atau ya mau ngegolin bola tuh, pengen bola tuh 2 menit terakhir tuh misalnya 2 menit terakhir ternyata gol gitu. Ya biasanya gitu, rata-rata ada sih bebagian, banyak juga yang ditolong sama Allah detik terakhir. Tadinya udah, waduh udah kelimpungan gimana. Yang WA saya lah. Udah tenang aja, ada Allah, santai aja. Udah sholat belum? Belum sholat dulu. Udah ngaji belum? Belum ngaji dulu. Udah zikir belum? Belum zikir aja dulu. Itu gimana? Nggak usah dipikir. Karena bukan kita kapasitasnya, biar Allah aja yang mikirin ya. Kita ngaji aja, ya om ngaji 30 juta cair. Ngaji 200 juta cair. Nggak masuk akal tapi masuk rekening. Nggak masuk akal tapi masuk dompet. Makanya mau atau enggak? Kalau mau silakan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Bisa pasti bisa. Teman-teman sebentar lagi selesai kok persoalannya. Hutangnya lunas. Hajatnya dikabul sama Allah. Yang sabar. Yakin deh Allah lagi proses semuanya sekarang. Ya, mohon maaf nih kalau merasa kurang baik bahasanya atau kecepatan. Mohon maaf, saya mau dimaafkan. Pesan saya buat teman-teman semua yang keren-keren. Jangan capek jadi orang baik. Ya, semuanya keren, pasti bisa. Berapapun hutangnya pasti lunas. Apapun hajatnya, pasti Allah kabulkan. Jangan capek jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.